Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang berhadir, kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian semalam, maka kini kita sambung dengan sebuah hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 934. Bunyinya, An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alaiha sirbal min qatiran wa di'un min jarab. Perempuan yang meratapi mayit dan berteriak-teriak ketika kematian salah seorang dari keluarganya, idlam tatub, jika dia tidak taubat, tidak minta ampun kepada Allah, qabla mautiha, sebelum dia mati, tuqamu yawmal qiyamah, maka nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan, lalu dipakaikan kepadanya sirbal, baju min qatiran, yang terbikin daripada ter, aspal belangkin, wadir'un, dan dipakaikan kepadanya baju min jarab, baju daripada bikinan kudis-kudis, kada-kada dari lelehan penghuni neraka. Hadis sahih. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang berhadir, kajiannya adalah apabila orang yang meratapi kematian tidak tobat. Nyo pernah melakukan dulu ketika anak, ketika suami, ayah, atau saudara mati, lalu nyo merawang-rawang, menjerit-jerit, berguliang-guliang, memukul-mukul dada, menjambak-jambak rambut. Itu hal-hal yang menunjukkan ketidakredaan. Makin dicari orang, makin menjadi. Jika dia tidak tobat daripada perbuatan itu, ancamannya itu, pertama nanti dikasih sirbal. Makna risiko sirbal bukan celana, tapi pakaian atau baju. Bajunya terbuat daripada katiran, aspal atau ter, yang dicurahkan kepadanya sehingga jadi baju. Kemudian dikasih dir'un, yang dikatakan dir'un baju yang selalu dipakai. Nah, baju itu terbikin daripada kudis-kudis, luka-luka, tukak-tukak, kada-kada para penghuni neraka, dibikin dari itu, lalu dipakainya baju itu. Itu ancaman serius. Nah, kenapa begitu berat ancaman? Satu,
orang ko tidak reda. Tidak reda menerima ketetapan Allah. Apa ketetapan Allah? Salah satunya kematian. Kematian itu sudah ditetapkan dan sudah ditentukan waktunya, tampaknya, penyebabnya, dalam keadaan apa. Empek. Kita tidak diberitahu empek hal tentang kematian. Waktu dima penyebab dalam keadaan apa. Di kita nak tahu. Allah Maha tahu. Dan kematian itu sudah ditetapkan, sudah digariskan. Jika datang kematian seorang tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Lalu tidak reda kita dengan ketetapan keputusan Allah itu. Tidak reda itu kita nampakkan dalam bentuk jerit-jerit, teriak-teriak, berguling-guling, megang rambut, mencabik-cabik baju di dada atau histeris. Itu sikap menunjukkan ketidakredaan. Tidak reda itulah yang bikin Allah marah. Man sakhita, siapa yang murka, siapa yang marah dengan keputusan Allah, makanya berhak mendapat murka Allah. Itu satu. Yang kedua, apalagi diiringi dengan sikap, kalau bahasa awakno, siman tuang di pari putih, jarajak di tanah tabat. Ndak kama ka manjalalai. Sampai bergantung le putih. Sampai pijak lah taban, ndak kama ka ngapai lai. Ko putus asa nama. Putus asa seakan-akan mati ko tampeknya bergantung. Seakan-akan yang kematiannya tertutup pintu rasaki, tertutup yang kemelinduan, yang kemanjauan, yang kemelaroi. Seakan-akan Allah nak fungsi. Kami ke berjunjung lain. Kami ke mengadu. Yusia kami ke menumpang. Oh, macam-macam bahasa no. Bahasa itu namanya dakwal jahiliyah. Dakwal jahiliyah. Dalam sabda Nabi begini. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, man darabal khudud, orang yang menampar-nampar pipi ketika musibah, nampak-nampak badan, memukul-mukul wajah. Wa au syaqqal jiyub, atau dia merobek baju orang sesuai bahasa Al-Quran, aku namanya juyub ko nan siko berlubang, dicabik, robek, syaqqal jiyub. Au da'a bi da'wal jahiliyah, atau dia tu berteriak, berseru dengan seruan gaya-gaya jahiliyah ketika meratap. 3 hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari 129p, Imam Muslim 103. Ago laisa minna, tidak termasuk golongan kami, kata Nabi. Orang yang apabila ditimpa suatu musibah, salah satunya musibah kematian, lalu ditampar-tampar, dipukul-pukul badannya, pipinya, dan masuk golongan Nabi, atau dicabik-cabiknya baju, atau dakwal jahiliyah, dakwal jahiliyah. Mari tadi, dulu sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad diutus, orang-orang Arab jahiliyah itu kalau mati salah seorang laki-laki di keluarga mereka berteriak. Kalau bahasa awaknya, wahai sandaranku, wahai tempat aku bergantung. Tuhan, lah padam pelito. Itu bahasa.
lah padam peluru, lah rabah dinding. Ndak kama kami kubas anda, ndak kama kami minta kami mengadu. Wahai pelindungku, wah macam-macam lah bahasa. Itu namanya dakwah jahiliyah, seruan jahiliyah. Karena kalimat itu menunjukkan keputusasaan, seakan-akan inyo salamu ko basanda balinduang berharap kepada orang nan mati. Kalau biko modelnya termasuk dakwah jahiliyah. Itu pun menunjukkan bahasa orang ko kehilangan pegangan, kehilangan keyakinan, kehilangan kepercayaan hidup. Seakan-akan lakinya, ayahnya, saudaranya yang menghidupinya, yang menjamin rezeki. Nah, orang yang model kokoh nanti di hari kiamat, kalau tidak tobat, catatannya kalau tidak tobat, kalau tidak minta ampun dari para perbuatan itu, walaupun nyolah melakukanlah dulu, lalamu, cuman nyolah tidak menyesal, tidak minta ampun atas kelalaian, kecerobohan, atas dosa-dosa itu, nyolah harus minta ampun. Kan idza lam tatub, apabila dia tidak taubat, berarti taubat bahasa buik mana? Ya Allah, mau pernah melakukan ikut dulu, mau pernah berguliang-guliang, mau pernah berteriak-teriak, mau pernah menjerit-jerit, pernah mengocek-ngocek, main lelo, abuak ketika si anu mati, Allah ampunkan dosa, betul-betul menyesal. Itu taubat. Tidak cukup dengan astagfirullah. Bahasa buik, sabuk melakukan salah satu dosa besar, itu dosa orang yang tidak redha dengan ketetapan Allah. Padahal kullu nafsin za'iqatul maut, setiap orang, setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas pasti mati. Garisannya lah ada. Aku apanya? Bukan tak boleh menangis. Menangis boleh. Menangis tanda sedih, tanda berpisah dengan yang dicintai. Boleh menangis. Menangis itu kan hak mata. Sebabnya punya ayah, luar mata. Yang tak boleh itu berteriak, mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ketidakredaan dan keputusasaan serta kehilangan harapan. Nabi dulu pernah, salah satu anak Nabi namanya Ibrahim. Ibrahim lahir daripada wanita Maryah Al-Qibtiyah. Ketika ketek-ketek umur 16 bulan meninggal. Anak-anak Nabi yang laki-laki kan wafat ketek-ketek semua. Dan hidup yang berdusi-berdusi. Jadi yang mengaku keturunan Nabi itu sebenarnya daripada pihak penusi. Kalau bahasa Habib-Habib tu dari pihak penusi. Sebab anak laki-laki Rasulullah yang meninggal ketek-ketek. Yang paling kadang Qasim. Yang paling ketek Ibrahim. Ini keturunan Nabi yang darah Nabi nasab kan dari laki-laki. Anak darah nasab kan ada dari Nabi. Cuman dia ada jauh satu kebanggaan, dia, paling tidaknya keturunan Nabi daripada pihak penusi. Nah, kaji kita kan ikut. Jadi anak Nabi bernama Ibrahim, beliau itu kata Anas bin Malik. Anas bin Malik itu lama mendampingi Rasulullah dan berkhidmat kepada Rasulullah. Kami, kata Anas, satu kali pergi ke Rasulullah ke rumah seseorang yang bernama Abu Saif. Abu Saif Al-Qaid, bininya menyusuan anak Nabi kau. Tarisi kebiasaan zaman sinan, anak-anakku nak menyusu ndak ibiainya lah. Menyusu jo ibu susu. Ibu susu ko biasanya orang Badawi, orang-orang pelosok.
agar mereka aman daripada pengaruh pelingkuan kota. Jadi anakku, Nabi sendiri kan yang menyusukan beliau kan bukan Aminah, tapi Halimah. Sebelum Halimah yang menyusukan beliau adalah budak Abu Lahab. Jadi perempuan-perempuan masa itu hendaknya menyusun anak. Anak dijauhkan daripada lingkungan supaya hidup di daerah aman, di pelosok. Nah, Ibrahim anak Nabi jadi disusukan oleh istri daripada Abu Saif Al-Qayyid. Yang menyusukan yang mengasuh Ibrahim. Satu kali Nabi berkunjung ke situ dengan sahabat. Kemudian di kesempatan lain beliau kembali berkunjung. Kiranya Ibrahim meninggal, wafat. Meninggal, wafat ketika umur setahun 4 bulan. Itu umur 16. Nabi sedih, sangat sedih. Itu satu-satunya anak lelaki yang tinggal. Nabi kan kalau tidak ada anak lelaki, maka Nabi kecil Abtar. Muhammad Abtar, Muhammad Abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar ku buntuang. Buntuang putih. Jadi orang tak berketurunan digalakan sama itu Abtar. Muhammad buntuang. Saking ibu hati Nabi. Muhammad tak berketurunan. Sebab ketika itu Pursi tidak dianggap keturunan nasab. Dan dianggap nasab di Minang, semua di Minang kan keturunan Pursi. Nasab sana kan laki-laki kan. Ketika itu begitu terjadi, Nabi Muhammad sangat sedih. Sehingga beliau menangis. Keluar basah. Sama itu beliau. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, mengapa engkau menangis Rasulullah? Sebab dalam pikiran Abdurrahman bin Auf tidak boleh menangis. Kalau menangis itu tidak boleh. Diralat oleh Nabi. Kata Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya bana Aufin, wahai anak si Auf, innaha rahmah, tangisan kau rahmat." Menangis ketika bercerai dengan yang dicintai, berpisah, itu rahmat, ayam atau rahmat. Boleh menangis, Abdurrahman boleh menangis. Innal aina tadma, kedua mata boleh mencucurkan air mata. Wal qalba yahzan, hati bersedih. Wala naqulu, dan kita yang tidak boleh mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ketidakridaan. Untuk itu kita hanya akan mengucapkan ma yarda rabbuna, ucapan kata-kata yang menunjukkan Allah reda kepada Allah dan Allah reda. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, kami wahai Ibrahim berpisah denganmu sangat sedih, sangat beribah hati. Hibah hati sedih itu tanda rahmat. Orang kalau pisah dengan dicintai, dengan orang dekat, biasa-biasa saja, lah tercerabut rahmat di hatinya. Macam pisah. ODGJ orang tu. Ada ODGJ. ODGJ ko Jimir, itu nama ODGJ. Dia terkena Jimir. Orang gilo, orang dalam gangguan jiwa ODGJ. Ada pisah dengan orang nampak yang dakik, itu tak ada saja. Itu tak reda tu. Nabi saja, setaqwa manusia menangis. Pernah lo cucu beliau anak Zainab menangis. Beliau pangku sabak mata beliau keluar sampai basah janggut beliau. Kembali sahabat menunjukkan keheranan. Beliau mengucapkan yang sama. Itu tanda hati sedih. Hati sedih ketika mengalami sesuatu itu tanda rahmat. Tanda rahmat. Jadi boleh menangis, boleh bersedih. Wal qalb, hati itu sedih. Wal qalbu yahzan, hati sedih. Berpisah dengan orang yang dicintai, kita sangat duka. Itu kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang tak boleh itu je. Yang tak boleh adalah merah.
menjerit, melolong, menunjukkan ketidaksukaan atau ketidakredaan. Marah, kesal kepada Allah, kenapa diwafatkan. Ini sedang pengunuh baru, sedang peralu. Kau nak perlu kami, kau mati, nak kami. Kami tujuannya. Ya. Maka diancam dengan ancaman seperti itu. Sehingga dikatakan dalam hadis lain, innallaha la yu'azibu bidamil ain. Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan mengazab lantaran keluarnya air mata. Wala bihuznil qalbi. Allah tidak akan menyiksa, tidak akan menghukum lantaran hati yang sedih. Walakin tetapi yu'adzibu. Allah mengazab bihada. Wa asyara ila lisani. Allah akan mengazab lantaran lisan mengatakan kata-kata yang tidak rida. Kalau kecerahan tidak ikhlas, melepas kepergiannya. Lisan gua berteriak-teriak, mengatakan bagaimana begini-begini. Mestinya yang Allah reda ketika kita kena musibah itu membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita kau milik Allah. Dan kepada Allah kita akan pasti kembali. Lalu diiringi dengan kalimat Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, beri ganjaranlah, beri pahala lantaran musibah yang datang kau. Wakhluf alayya bi khairin minha. Gantilah ya Allah dengan yang lebih baik daripada hilang kau. Pasti Allah kabulkan. Kalau memang betul-betul reda. Innalillah, sesungguhnya kita milik Allah, namanya istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu namanya istirja. Kalimat yang dibaca, yang diucapkan tanda bahasa kita karujuk kepada Allah, kembali kepada Allah. Kemudian doanya ketika timpa musibah itu, ya Allah, berilah ku ganjaran pahala dengan musibah nan terjadi kau. Mohon diganti dengan yang lebih baik. Tak dapat bahasa orang Sinan, bahasa Sarawak nah. Ya Allah, berilah kami kesabaran. Dan ya Allah, beri pahalalah, beri ganjaranlah dengan musibah yang menimpa kami kau. Dan gantilah dengan yang lebih baik. Sebab orang mati itu, kita berdoa kepada Allah untuknya, abdilhu daran khairan min dari, ahlan khairan min ahli, zaujan khairan min zauji. Ya Allah, di alam situ gantilah Allah dengan yang lebih baik. Negeri, kampung, rumahnya, keluarganya, ya bini-bini, ya suami, ganti yang lebih baik. Kita berhaklah minta ganti. Ya Allah, dengan kepergiannya mohon diganti. Cuma kecil orang nak masihkan hati itu je. 23 kucing berlari, tindak sekancang jam malam. 23 bisa dicari, tindak serancak nan hilang. 23 gino? 23, tak 23. Tak juga. Ada masalahnya nak ganti itu tidak harus itu je. Ganti dengan hal yang lain. Bisa. Yang penting kita jangan sampai tidak reda. Tidak reda itu Allah murka. Man radya falahu ridha. Siapa yang reda, Allah pun reda. Siapa yang murka, Allah murka. Itu yang menyebabkan ancaman. Nah, bagaimana ke wanita, tidak pria. Ya biasanya wanita yang menjerit-jerit. Kalau ada laki-laki menjerit, BG namanya. BG itu. Bantu ingat gaya le BG. Wanita yang megang-gang rambut, wanita yang mengguling-guling, wanita. Dah biasa dulu. Andaikan ibu-ibu atau siapa pernah melakukan tobat khusus. Sebab bunyi hadisnya idza lam tatub
Apabila dia tidak bertobat, berarti selagi belum bertobatnya pernah melakukan, akan terus ancaman itu ada. Matinya sebelum tobat, nanti akan dikasih pakaian daripada belangkit. Panas. Pakaiannya belangkit dari akhirat oleh. Belangkit akhirat lah. Dan baju kudis. Badan kudis, pakai baju kudis. Kudisnya kudis atau tukak-tukak, kuruk-kuruk, kadar-kadar daripada penghuni neraka. Itu yang dipakai. Iko ancaman iko, masalahnya bukan menangi. Tak reda. Tak suka. Dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai ke juga. Supaya bisa kita praktikkan iko, kan menunggu orang mati soleh. Jadi bertobat tu harus mengingat dosa yang lawak bagus. Nantilah masa tobat dari kena dosa. Iyalah. Jadi satu dosa-dosa itu mengenai. Dosa-dosa ko ndak sadoalah nu tekana ada anu ko. Ayo nak terkenal kan Ustaz. Ya bejanya satu tumpuan pun payah mo. Ada dosa-dosa ko yang nak tekana di kita lain. Cara minta ampunnya lah dari Nabi. Allah maghfirli khati'ati. Ya Allah ampunkan kesalahan-kesalahan. Wajahli. Kebodohan, kejahilian, keongokanku. Bodoh, jahil, ongok. Wa israfi fi amri. Dan dosa yang bakal lebih nami yang melakukan. Wa ma anta a'lamu bihim minni. Dan dosa yang engkau lebih tahu daripada aku. Kamu tak tahu, kamu tak terkenal, lupa. Itu. Allah maafili hazli. Ya Allah ampunkan dosa main-main, bergara-gara, wajiddi dosa serius, wa khata'i dosa-dosa yang keliru, wa amadi yang sengaja kita lakukan, wa kullu dzalika indi, dan semua dosa lah. Atau masuk yang doa dibaca sebelum salat, Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam. Jadi wa ma anta a'lam tu adalah minta ampun kepada Allah atas yang kita memang lupa, dan kita banyak lupa. Sangat yang banyak lupa. Masuk apa? Banyak lupa. Tapi tidak jadi alasan lupa tu. Kalau dosa gadang tak doa nak lupa. Nak cuk lupa dosa ketik. Jadi kalau taubat karena dosa. Kita bertobat daripada dosa, tentu dosa kita tobat. Nanya-nanya lalu kalau banyak apa-apanya kan? Duduk di masjid, baca Quran, amal saleh itu banyak. Tapi nak induk-induk angkang enggak bisa dah. Tobat khusus. Atau masuk dosa gadang itu maratok, menangi, menjerit, maluluang-luluang, baguliang-guliang, mencabik-cabik, baju memukul-mukul badan ketika musibah. Itu dosa gadang yang harus tobat khusus. Nah, Allah selesai ke dia di Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.